Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Afiunita, NPM 18111001004, kelas B semester 5 Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah satu kesatuan fungsional antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang saling memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena tidak adanya campur tangan dari manusia, misalnya seperti gunung, pantai, laut, hutan, padang rumput, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya seperti sawah, kolam, kebun, bendungan, dan lain-lain. Komponen-komponen penyusun dalam ekosistem sawah ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, contohnya seperti padi, sayuran, kacang-kacangan, rumput, keong, ular, tikus, katak, ikan, ulat, burung, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen abiotik, adalah komponen yang tak hidup. Yang pertama ada air. Air yang cocok digunakan dalam ekosistem sawah yaitu menggunakan irigasi. Yang kedua ada tanah. Tanah yang cocok dalam ekosistem sawah yaitu tanah yang berlumpur. Kemudian yang ketiga ada sinar matahari. Yang keempat ada suhu atau udara. Yang kelima ada kelembapan. Yang selanjutnya ada satuan dalam ekosistem sawah. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya dalam ekosistem sawah yaitu seperti seekor tikus, seekor ular, seekor keong, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang mendiami daerah tertentu. Misalnya dalam ekosistem sawah yaitu populasi padi. Yang ketiga komunitas. Komunitas adalah seluruh komponen biotik yang mendiami sebuah ekosistem. Contohnya dalam ekosistem sawah yaitu ada padi, ular, tikus, katak, ikan, dan lain-lain. Yang keempat ada habitat. Habitat merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup dalam berkembang biak. Nah, sawah merupakan tempat yang tepat untuk hewan seperti keong, ular, katak, ikan, dan juga tanaman seperti padi. Yang selanjutnya interaksi dalam ekosistem sawah. Salah satunya ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua organisme yang saling berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya dalam ekosistem sawah yaitu antara padi dan katak. Dalam hal ini padi dapat kehilangan hama atau serangga pengganggu, sedangkan katak dapat mendapatkan makanan dari padi. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, salah satu makhluk hidup tidak dirugikan dan salah satu makhluk hidup diuntungkan. Contohnya dalam ekosistem sawah yaitu antara padi dan ikan kecil. Dalam hal ini ikan kecil dapat hidup dan berkembang biak dan padi tidak dirugikan dengan adanya ikan kecil. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu ketergantungan antara dua makhluk hidup. Salah satunya diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Contohnya dalam ekosistem sawah yaitu antara padi dan gulma. Dalam hal ini gulma dapat menyerap unsur hara yang ada pada padi untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pertumbuhan padi dapat terhambat karena unsur hara tersebut diambil oleh si gulma. Yang selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Yang pertama ada padi sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Dalam hal ini belalang merupakan konsumen tingkat 1. Biasanya hewan konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora dan berukuran kecil. Setelah itu belalang dimakan oleh katak. Nah, di sini katak menempati sebagai konsumen tingkat 2. Biasanya konsumen tingkat 2
berukuran lebih besar dibandingkan dengan konsumen tingkat 1 dan biasanya merupakan hewan karnivora. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular. Nah, dalam hal ini ular menempati konsumen tingkat 3. Nah, biasanya hewan konsumen tingkat 3 berukuran lebih besar dibandingkan dengan hewan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Dan biasanya juga konsumen tingkat 3 merupakan hewan karnivora dan hewan omnivora. Nah, kemudian ular diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, dalam hal ini pengurai berfungsi untuk penyuplai nutrisi pada siklus berikutnya. Baik, di sini saya mempunyai video tentang hasil observasi saya tentang ekosistem sawah. Selamat menyaksikan.